Halo teman-teman yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan kembali kita dengan Bahana Morning Devotion pagi ini. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini, kita mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Ayat firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat 25 yang berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Salah satu dari perintah Tuhan yang sederhana tapi sering kita dengar tapi sulit untuk dijalankan adalah jangan khawatir. Sesering apapun kita berkata kepada diri kita sendiri untuk tidak khawatir, kita akan berakhir mengkhawatirkan sesuatu dalam hidup kita. Kita tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Tidak bisa tidak khawatir meskipun kita tahu hal itu tidak menolong situasi atau permasalahan kita. Dalam kekhawatiran adalah produk dari rasa tidak memiliki kontrol atas hidup, sesuatu yang sangat manusiawi. Karena manusia takut akan hal-hal yang tidak diketahui dan tidak dimengerti atas apa yang akan terjadi pada dirinya. Kekhawatiran akan hari esok, kekhawatiran dari apa yang belum terjadi, yang mungkin akan terjadi, dan akan apa yang mungkin tidak terjadi. Kekhawatiran itu seperti membayar DP mobil mewah tapi tidak pernah datang. Kekhawatiran akan hari esok akan mencuri kesempatan untuk menikmati hari ini. Mengapa kita khawatir? Padahal pilihan dalam setiap permasalahan yang kita khawatirkan itu adalah seperti ini. 1. Aku khawatir aku dapat berbuat sesuatu. Jadi untuk apa aku khawatir? Aku lakukan dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Pilihan kedua, aku khawatir tapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi untuk apa khawatir? Karena mengkhawatirkan pun tidak akan mengubah apa-apa. Pada intinya, khawatir atau tidak khawatir tidak akan mengubah keadaan. Pada akhirnya menjadi khawatir bukanlah pilihan. Jangan khawatir adalah frasa yang sangat mudah diucapkan tapi sangat sulit dipraktikkan. Ada kepuasan tersendiri bagi kita yang suka khawatir. Kita merasa menjadi manusia yang prihatin dengan keadaan jika kita khawatir. Karena jika kita tidak khawatir, kita merasa menjadi orang yang tidak peduli. Jadi kita menggunakan banyak alasan untuk menjadi khawatir. Padahal apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi, dan jika terjadi, apakah kita akan mengasumsikan bahwa Tuhan tidak akan memberikan jalan keluar bagi kita? Mungkin bagi yang khawatir jalan keluar itu ada, tapi terlalu sibuk mencemaskan hal-hal yang belum jelas sehingga tidak dapat melihat jalan keluarnya. Meskipun kekhawatiran itu hal yang wajar dan manusiawi, tetapi itu duniawi. Saya sering diingatkan oleh saudara seiman ketika saya khawatir, jangan seperti orang yang tidak punya Tuhan. Kadang kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Kadang kita lupa bahwa hal yang paling berharga, yaitu nyawanya sendiri, sudah Dia berikan untuk kita. Apalagi hanya soal makan dan minum. Kadang kita lupa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kadang kita lupa Dia lahir sebagai manusia untuk merasakan apa yang kita rasakan. Kita lupa kita punya Tuhan. Rasa khawatir memang tidak dapat dihindari dalam manusia daging kita, tetapi kita juga memiliki Roh Kudus dalam kita yang akan memampukan kita menangani rasa khawatir yang kita miliki dengan benar. Tuhan tahu kelemahan kita. Dia mengerti. Oleh karena itu selanjutnya dalam Matius 6 ayat 33 Dia berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Itu adalah tempat atau kondisi di mana otoritas dan kuasa dan kebenaran ada di dalam tangan Tuhan. Intinya ketika kita khawatir, ingat siapa yang memiliki otoritas dan kuasa. Cari dan sembah Dia. Jadi ketika kita mulai merasa cemas, atasi dengan pujian dan penyembahan. Pada saat kita menyembah Dia, memperkatakan kebesaran dan janji-janjinya, berkat damai sejahtera Allah akan mengalir dalam diri kita. Makin kita merasa cemas, makin kita harus banyak memuji dan menyembah Dia. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengakui dalam segala kelemahan kami dan kedagingan kami seringkali mengkhawatirkan hal yang tidak perlu dan mencemaskan hal-hal yang sebenarnya Tuhan Engkau sendiri sudah menyediakannya bagi kami. Seperti Engkau menyediakan makan untuk burung pipit atau menyediakan pakaian indah untuk bunga bakung. Kami tahu Engkau akan menyediakan segala keperluan, kebutuhan kami pada waktumu dengan caramu sendiri. Yang kami perlu lakukan hanyalah mencari Engkau, memuji dan menyembah Engkau dan taat kepadamu. Ajar kami Tuhan pada saat kami khawatir, kami tidak mengambil langkah-langkah yang salah, tapi kami datang kepada Engkau dan bersandar sepenuhnya kepada kebaikan-Mu, janji-janji-Mu dan karakter-Mu yang ajaib dan luar biasa. Kami tahu Engkau Allah yang setia, tidak sekalipun Engkau akan meninggalkan kami dalam segala kecemasan dan ketakutan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu banyak orang, segala bangsa mencari hal-hal yang sia-sia, tapi kami percaya Bapa, Engkau menyediakan semua itu yang kami perlukan untuk hidup di dunia ini dan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, segala aktivitas dan kegiatan yang akan kami lakukan. Biarlah kami melakukannya demi kemuliaan-Mu, untuk menjadi berkat bagi orang dan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.